Halo sobat, aku tuh mau bahas sih, kenapa ya Ratu Adil itu nggak muncul di zaman ini saja? Kenapa Ratu Adil nggak jadi presiden atau raja atau jadi penguasa di zaman ini aja sih, ngono ya? Kenapa ya? Ternyata itu sudah sangat-sangat jelas. Ada alasan mendasar yang sangat jelas kenapa Ratu Adil tidak dimunculkan di zaman ini, zaman sekarang. Bahkan kenapa di dalam ramalan Jayabaya dikatakan Ratu Adil hidup di zaman gelap. Zaman ini adalah zaman kegelapan bagi Ratu Adil. Di mana zaman ini manusia itu semakin hari semakin jahat. Manusia semakin hari semakin jahat. Manusia semakin hari semakin gila. Gila teknologi. HP aja diajak bicara, HP aja dibuat mainan. Kan dulu kan nggak ada ya. Dulu tuh nggak ada yang namanya HP, TV, nggak ada. Orang-orang dulu kalau mau bermain itu sama teman-temannya banyak, di kampung atau desa tuh sangat banyak gitu. Kalau zaman sekarang manusia tuh gila teknologi. Kenapa sih ya Ratu Adil nggak muncul di zaman ini? Mungkin kalian juga bertanya hal itu. Jawabannya simpel. Yang pertama, karena zaman ini adalah zaman kelahiran Ratu Adil. Ratu Adil itu manusia di zaman ini, di zaman kegelapan. Dan melalui zaman ini, Ratu Adil akan digulawentah atau dilatih, dididik oleh pengalaman. Itu kenapa bagi orang Jawa, pengalamanku ya guru. Gurumu kuwi pengalamanmu. Jadi pengalaman kita itu bisa menjadi guru kita. Melalui pengalaman kita mendapatkan ajaran-ajaran dan kewaspadaan. Ratu Adil tidak dimunculkan di zaman sekarang karena yang pertama, sudah jelas di dalam ramalan Jayabaya, bahkan di dalam Alkitab aja ada loh. Yesus akan menjadi penguasa di zaman baru. Sedangkan di dalam ramalan Jayabaya, Ratu Adil dirancang untuk menjadi raja di zaman baru, bukan di zaman ini. Karena zaman ini akan dihancurkan, karena zaman ini sudah tua, zaman ini sudah mulai mengalami penghancuran, di mana Tuhan Allah semesta alam akan mengguncangkan bumi untuk bentuk awal dari akhir zaman. Dan sebagai bentuk penutupan akhir zaman, Tuhan Allah akan mengguncangkan langit dan seisinya akan diguncangkan. Itu kenapa Ratu Adil tidak dimunculkan di zaman ini. Dan setelah kesemuanya itu, maka Tuhan dan Allah akan menciptakan yang namanya zaman baru, akan menciptakan yang namanya bumi baru. Bukan bumi yang ini ya, bumi yang baru. Dan di bumi yang baru itu, Ratu Adil akan menjadi seorang penguasa, seorang raja besar yang akan menguasai 1/8 bumi. Bukan 1/8 lautan, bukan 1/8 daratan ya, tapi 1/8 bumi. Ya kira-kira seperti luasnya Rusia gitu ya. Di mana Ratu Adil saat ini sedang menantikan. Ratu Adil saat ini sedang menunggu tragedi gonjang ganjingnya bumi, tragedi gempa megatrust di Indonesia, supaya dia bisa muncul di alam supernatural. Dan tentunya ada sebagian orang yang akan bersama Ratu Adil. Wong Jawa kari separo, Cina Londo kari sejodo. Mereka lah yang akan bersama Ratu Adil. Mereka akan hidup bersama Ratu Adil di dalam istana kerajaan Ratu Adil. Dimana saya merasakan semakin hari. Sebentar lagi juga bulan Desember ya, juga ada acara Natal dan Tahun Baru. Semakin hari itu dunia semakin jahat.
Dan semakin hari saya merasakan gempa Megatrust itu semakin nyata. Gunjang ganjingnya bumi itu semakin nyata. Banyak terjadi banjir, banyak terjadi tanah longsor, banjir bandang. Ini adalah gejolak laut, air laut yang sedang dikumpulkan, yang nanti akan digunakan menciptakan tsunami. Ya, percaya tidak percaya itu hak asasi manusia. Kalau mau percaya monggo, nggak percaya juga nggak apa-apa. Aku nggak butuh dipercaya gitu. Tapi bila mana sewaktu-waktu benar-benar terjadi gempa Megatrust, bila mana sewaktu-waktu terjadi gempa besar dan seluruh pulau Jawa hancur, semua manusia di Jawa hancur, terkecuali mereka yang tahu kunci keselamatan, kalian jangan menyesal. Kalian akan mati dimasukkan ke dalam lahar bumi. Kalian jangan menyesal. Karena penyesalan itu akan datang ketika kalian melihat bencana yang mengerikan itu. Baru kalian akan ketakutan dan rasa penyesalan itu akan timbul. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, ternyata semuanya bertolak belakang dengan kebenaran. Cepat atau lambat, kebenaran itu akan terungkap. Cepat atau lambat, kepastian itu akan diberikannya. So, aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus, aku sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, aku percaya saat gempa itu datang, ada keselamatan Kristus di dalamku yang akan membuat aku masuk mengalami terobosan supernatural, masuk ke dimensi supernatural, dimensi tanpa batas ruang dan waktu. So, kita tunggu aja. Kita sebagai manusia, kita tentunya butuh bukti. Kita tunggu saja waktu Tuhan itu datang. Kita tunggu saja hari itu tiba. Maka bukti itu akan diperlihatkan kepada kita. Kita jalani hidup kita seperti biasa saja, dan gak usah terpengaruh. Kita jalani biasa saja. Kita tunggu bukti nyata dari Tuhan itu tiba. Kita tunggu hari itu tiba, hari gempa Megatrust itu datang. Dan kita akan melihat kuasanya, kedahsyatannya begitu nyata atas bangsa Indonesia. Dimana kita harus percaya, iman kita adalah kunci keselamatan kita. Dimana tinggal beberapa hari lagi ya, mungkin seminggu lebih gitu ya, akan masuk bulan Desember. Dan saya merasakan ada cahaya yang terang di bulan Desember. Karena bulan Desember akan ada perayaan Hari Natal dan juga Tahun Baru. Saya ucapkan bagi kalian yang merayakan ya, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Semoga kalian selalu panjang umur dan hidup di dalam kehidupan yang baru.